Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yuniar, NIM 210221010. Di sini saya akan membacakan kultum mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Pertama-tama, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan memberikan kita berbagai limpahan nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung jumlahnya, sehingga jangan sampai kita lupa atau bahkan sengaja melupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala limpahan yang telah Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Atas berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan damainya Islam saat ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dalam beberapa ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan perintah tersebut beriringan dengan pentauhidannya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita bahwa kedudukan mereka adalah yang kedua setelah kita mentauhidkannya. Setelah hak Allah terpenuhi, maka hak terbesar setelahnya adalah hak kedua orang tua yang wajib untuk ditunaikan, baik ketika keduanya masih hidup ataupun telah wafat. Bahkan keridaan mereka adalah penentu keridaan Rabb kita. Rasulullah SAW bersabda, keridaan Rabb atau Allah ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Dan kedurhakaan kepada mereka adalah di antara dosa yang paling besar. Rasulullah bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya sampai 3 kali. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa jika ingin mendapatkan keridaannya, maka kejarlah ridha kedua orang tua. Dapat diketahui bahwa dalam hadis tersebut yang paling berhak kita hormati adalah kedua orang tua. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut, hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari anaknya. Allah berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kami jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini, berbuat baik kepada ibu bapak merupakan perintah, dan perintah di sini menunjukkan kewajiban, khususnya karena terletak setelah perintah untuk beribadah dan mengesahkan atau tidak mempersekutukan Allah, serta tidak didapatinya perubahan atau kalimat dalam ayat tersebut dari perintah ini. Kita juga dilarang untuk membentak atau berbicara kasar kepada kedua orang tua kita. Kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan perkataan yang baik kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua, apalagi ibu. Berkat pengorbanan dan jerih payah orang tua,
kita bisa hidup dengan baik di dunia ini. Dari kita bayi hingga tumbuh menjadi dewasa, ibu selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang sangat mulia. Tidak hanya di mata dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmatnya melalui ibu. Perjuangan dan pengorbanan seorang ibu tiada terkira dan ternilai, mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui hingga membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Pepatah mengatakan, kasih sayang ibu sepanjang masa. Artinya, kasih sayang yang dimiliki seorang ibu tidak terhingga, karena jasanya itulah kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada ibu hingga akhir hayatnya. Tak cukup bagi kita hanya berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Sebagai seorang anak, sudah seharusnya selalu mendoakan mereka. Selagi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, bahagiakanlah ibu dan bapa. Muliakanlah keduanya selagi mereka masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ucapan dan perkataan kita kepada ibu. Jangan pernah menggunakan nada tinggi apalagi berkata kasar. Upayakan untuk tidak menolak perintahnya dan jangan mengeluh selama orang tua mengajarkan hal-hal baik. Maka turuti dan ikutilah. Mungkin sebagian dari kita beranggapan jika amalan yang utama adalah sholat wajib, sholat malam, bersedekah, berpuasa, sedekah, dan lain sebagainya. Memang betul, amalan-amalan tersebut memang utama dan sangat dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya. Namun, terdapat satu amalan yang sangat penting, dan apabila kita meninggalkannya atau mengabaikannya, kerugian besar adalah balasannya. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Salah satu dalil yang menjelaskan hal ini yakni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, terdapat 3 amalan yang paling utama yang tidak boleh terlewatkan. Pertama adalah sholat pada waktunya, kedua berbakti kepada orang tua, dan ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut dijelaskan jika berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan paling wajib atau paling utama seperti sholat wajib dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah marilah kita senantiasa berbakti kepada orang tua, tidak hanya sebagai tanda kecintaan kita kepada orang tua saja, akan tetapi sebagai perbuatan baik yang dapat mendatangkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, janganlah bersedih hati. Kita masih memiliki kesempatan untuk berbakti kepada orang tua dengan cara selalu mendoakan mereka. Doa anak yang saleh dan soleha akan membukakan pintu surga bagi orang tua. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah, berkomunikasi setiap hari jika Anda berada jauh dari orang tua, atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah sekali-kali kita membentak atau menyakiti orang tua kita. Jika ada salah pada orang tua, segeralah meminta maaf. Orang tua telah menjaga dan membesarkan kita sejak kecil, memberikan kita kehidupan dan pendidikan yang layak bagi kita. Namun, terkadang kita seringkali melawan orang tua kita. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Kita lakukan begitu pula menghormati mereka. Oleh karena itu, marilah kita menghormati kedua orang tua kita. Sayati kepada orang tua memang bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya, kita butuh kesabaran dan keikhlasan yang besar. Seringkali kita melihat anak berdebat dengan ayahnya, anak kesal kepada ibunya, hingga anak merasa sedih dengan sikap orang tuanya. Namun, jangan jadikan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Bila kita dibandingkan dengan pengorbanan dan kasih sayang mereka, maka hal tersebut tidak ada apa-apanya. Jika kita selalu sabar dan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah
Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi kita. Demikianlah kultum singkat tentang orang tua yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.